Ini kitab suci Ahmadiyah itu. Dan sudah dipilah-pilah. Waktu saya diperiksa di Komnas HAM, alasan Komnas HAM itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama di Indonesia, ayat Al-Quran la ikraha fid din. Itu alasan mereka itu. Saya balik bertanya waktu itu, Pak, menurut Bapak kebebasan beragama itu bagaimana? Kalau menurut saya, kebebasan beragama itu maksudnya orang Hindu bebas menjalankan ajaran agama Hindunya, orang Buddha juga demikian, orang Kristen juga demikian, orang Islam juga demikian, sesuai dengan ajaran agama. Tapi Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan beragama, kebebasan mengacak-ngacak Islam dan kitab suci Al-Quran. Al-Quran diputar balik ini Pak, itu persoalannya. Jadi bukan masalah kebebasan beragama. Kalau kebebasan beragama, Ahmadiyah bikin agama Ahmadiyah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad, kitab sucinya ini baru kebebasan beragama. Jadi ini Pak, yang bersifat internasional, ini kitab sucinya itu. Dan duitnya juga banyak ini. Sehingga dari Komnas HAM, ya setelah saya jelaskan demikian, paham. Dan alhamdulillah sekarang itu Komnas HAM sudah berubah pandangannya itu. Jadi termasuk ikut juga mendukung pelarangan Ahmadiyah di Indonesia ini. Saya bilang, kalau tidak dilarang, bikin agama baru, agama Ahmadiyah. Saya bilang, tidak ada masalah. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad, kitab sucinya ini Tazkirah, tempat sucinya Rabwah dan Qadian. Jadi agama Ahmadiyah sama dengan orang Islam, nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, tempat sucinya Makkah Madinah, agama Islam. Kita hidup berdampingan. Jangan gerecokin Islam dari dalam. Jadi yang saya tahu baru Ahmadiyah yang bersifat internasional itu. Kemudian masalah Nurhalis Majid dan lain-lainnya itu memang awal-awal tahun 80-an itu memang otaknya itu yang paling getol Nurhalis Majid. Sehingga pernah terjadi mahasiswa saya itu ya dijambak begitu rambutnya, sampai marah juga sama Nurhalis Majid, sampai dikatakan begini, Bapak sebagai seorang intelek menghadapi tantangan semacam ini aja Bapak udah emosi, minta maaf gak sama saya? Minta maaf gak sama saya? Akhirnya Nurhalis Majid, memang saya salah, innamal mu'minuna ihwatun. Pak, tanda tangan ini Pak, tanda tangan dia. Itu waktu menghadapi kasus kita bikin brosur tentang iblis atau setan masuk surga di pengajian para Madinah di Blok M sana. Jadi iblis masuk surga, jawaban terhadap pernyataan Nurhalis Majid dalam pengajian itu juga. Nurhalis Majid ini selama ini agama ini sama, jangan mengaku diri paling sama katanya. Tapi belum pernah dibuktikan kalau memang agama itu sama benarnya. Tidak pernah buktikan bahwa dia Jumat ini umpamanya ke masjid, minggu depan umpamanya ke gereja kan tidak apa-apa kalau memang sama kan. Kemudian ke wihara itu tempat Hindu Buddha itu kan tidak apa-apa kalau memang sama kan. Sama benarnya. Jangan mengklaim diri paling benar. Apa alasannya? Buktinya kata dia sama Johan Effendi, orang Islam sehari semalam membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya, yaitu minta petunjuk pada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, minimal 17 kali sehari semalam minta kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus. Itu maksudnya bahwa jalan yang lurus itu tidak tahu di mana adanya. Mungkin saja jalan yang lurus itu ada dalam agama Hindu, mungkin juga ada dalam agama Buddha, mungkin juga ada dalam agama Kristen,
mungkin juga ada dalam agama Islam. Makanya jangan mengklaim diri paling benar. Kata Nurhalis Majid. Saya simpan datanya kalau ingin data ke kantor. Koran-koran itu saya simpan semua. Tapi giliran anaknya, putrinya mau nikah sama orang Yahudi, ya, dia marah-marah. Dia kirim surat sama putrinya di Amerika sana. Dosa yang tidak terampuni kalau seorang wanita muslimah kawin dengan orang Yahudi kalau dia tidak masuk Islam. Loh, aturan tidak begitu sikap Nurhalis Majid. Kamu ini anak pelanjut daripada perjuangan ayah, kan begitu. Karena agama itu sama. Kamu ini mempraktekkan apa jadi gagasan ayah, kan begitu. Kan begitu. Ini marah-marah dia. Pendeknya dosa yang tidak terampuni. Baca Gatra itu, saya simpan semua itu. Majalah Gatra. Akhirnya dia sakit hatinya itu. Kemudian bagaimana membentengi? Udah kan begitu. Ya kita harus mengajarkan kepada generasi muda kita ini faham yang benar. Kita harus mengajarkan sama mereka Islam yang benar itu yang begini, yang dasarnya qala Allah wa qala Rasulullah. Sebab kan kebanyakan kita khusyuk kata. Saya mengerjakan begini khusyuk benar, pendeknya sampai nangis-nangis katanya. Ya. Ada yang cerita sama saya, Pak, khusyuk betul kalau ikut cara begitu. Saya bilang, ibadah itu bukan khusyuk aja. Ibadah itu lillahi muhlisan wali rasulihi muwafikan, itu syarat ibadah. Kepada Allah kita ikhlas khusyuk, wali rasulihi muwafikan cocok. Khusyuk tanpa cocok dengan amal ibadah Rasul tertolak. Waqafa yuwafiq taufikan itu cocok. Jadi kalau topi kita nomor 7, kepala kita nomor 7, beli topi nomor 7. Beli topi nomor 10, jatuh melulu. Itu enggak taufik namanya. Sepatu kita, kaki kita nomor 7, beli sepatu nomor 10, kedodoran terus itu sepatu. Itu enggak taufik namanya. Kalau mau taufik, ukuran kaki nomor 7, beli sepatu nomor 7, itu taufik. Jadi kita memohon pada Allah taufik kepada Allah, cocokkan amal ibadah kita itu dengan amal ibadahnya Rasul. Kita minta berkali-kali pada Allah, ya Allah berilah taufik pada saya. Tidak mau mencocokkan amal ibadah kita dengan amal ibadatnya Rasul, percuma. Di taufik itu cocokkan amal ibadah kita ini dengan amal ibadahnya Rasul. Contoh, kalau Rasul salat subuh 2 rakaat, kita harus 2 rakaat. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah bagi kamu Rasul itu adalah contoh yang terbaik. Tidak ada si A si B uswatun hasanah, bukan, tidak ada itu. Tapi qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi bukan ibadah itu bukan karena ikhlas khusyuk aja sampai nangis-nangis, bukan itu aja. Lillahi muhlisan wali rasulihi muwafikan, cocok dengan contoh Rasul. Harus 2 ini, Pak. Jangan hanya 1. Tadi itu ada yang nanya, Abu apa itu? Ya, Abu Sangkan itu, ya.